Bisa berjam-jam menggunakan borgol, seorang mahasiswa di kota Metro Lampung panik karena borgolnya tidak bisa dibuka. Mahasiswa tersebut akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran untuk melepaskan atribut yang biasa digunakan aparat penegak hukum tersebut. Borgol yang tak bisa lepas dari tangan. Nggak tahu nih dapat mainan dari mana ini. Irfan Kurniawan, mahasiswa di kota Metro Lampung ini harus menahan rasa sakit karena pergelangan tangannya yang terborgol. Karena tidak bisa terbuka dan panik, Irfan akhirnya mendatangi kantor pemadam kebakaran kota Metro. Borgolnya sudah berkarat ya. Petugas awalnya menggunakan gerinda kecil untuk memotong borgol tersebut. Namun karena korban kesakitan lantaran pergelangan tangannya terluka, petugas damkar akhirnya mengakali kunci borgol yang akhirnya bisa terbuka dalam waktu 15 menit. Bermain borgol dengan kawannya, kemudian tidak bisa dilepas, dan karena panik kawannya ke posko damkar untuk membawa kawannya untuk melepaskan borgol tersebut. Nah, bagaimana proses pelepasan borgol itu, Pak? Jadi borgol itu terpaksa kami potong dengan alat kami dan memakan waktu sekitar 15 menit. Setelah terbebas dari borgol yang menjepit tangannya, Irfan berterima kasih pada petugas damkar yang telah membantu dirinya. Kejadian ini menjadi contoh agar tidak bercanda menggunakan peralatan yang hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum. Dari kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Bisa akibat pamer senjata api, seorang pria di Depok, Jawa Barat kini berurusan dengan polisi. Tak hanya itu, pelaku juga mengaku-ngaku sebagai anggota Ring 1 Istana Presiden. Nembak gua, bukan gua sebenarnya tembak gua, bukan wilayah saya gitu loh. Iya tahu. Saya menyampaikan Pak Padli, saya nggak megang nomor Pak Padli, Dalam rekaman video yang viral di media sosial, seorang pria sedang berdebat dengan warga terkait sengketa lahan. Pria ini tiba-tiba menunjukkan benda yang diduga senjata api dari balik bajunya. Tidak hanya itu, ia juga mengaku sebagai anggota Ring 1 Istana Presiden. Perselisihan antara kedua orang ini terjadi akibat pelaku memindahkan barang-barang milik seorang warga yang berada di dalam rumah karena rumah tersebut akan digusur Satpol PP. Kemarahan dan perdebatan di antara keduanya tak bisa dihindarkan. Angkat-angkat baju begini, ada pistolnya. Iya, ngasih unjuk. Ya, soalnya saya juga panik juga, Pak. Udah kok ini ngangkat-ngangkat baju ada pistol, saya panik, Pak. Saya rasa ngeri juga. Ya, ada apa nih kalau sampai begini gitu. Polisi memastikan pelaku tidak mengarahkan senjata ke warga. Ya, saat ini memang masih dalam pendalaman. Kasus ini sudah ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro, dan apakah memang senjata tersebut senjata asli atau bukan masih dalam penyelidikan. Saat ini polisi sedang menyelidiki pengakuan pelaku mengenai keterkaitannya dengan bagian Ring 1 Istana Presiden. Dari Depok, Jawa Barat, iNews melaporkan. Bisa KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara pasca penetapan 5 tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting. Ya, penggeledahan dilakukan KPK di kantor PUPR Sumatera Utara untuk mencari bukti tambahan. Saat penggeledahan, kantor tersebut dijaga ketat oleh sejumlah personel kepolisian dari Polrestabes Medan. Penggeledahan dilakukan pasca KPK menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 1 Selasa siang. Ya, selain kantor Dinas PUPR Sumut, KPK saat ini juga menggeledah rumah pribadi Topan Ginting yang berada di kompleks rumah mewah Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Tim penyidik KPK dikawal 8 personel Polrestabes Medan bersenjata lengkap tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi tadi. Penggeledahan terkendala karena pintu rumah terkunci. Penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap
yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemprov Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari penggeledahan rumah Kadis PUPR di Medan, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Bobby Pakpahan di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Bobby, apakah penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini? Ya, hingga saat ini penggeledahan masih terus berlangsung dilakukan petugas KPK yang dikawal oleh sejumlah petugas Polrestabes Medan bersenjata lengkap. Tadi petugas sempat terhalang saat hendak masuk ke lokasi karena memang lokasi rumah dalam keadaan terkunci hingga petugas sempat menunggu lama di luar pagar dan akhirnya memanggil petugas juru kunci untuk membongkar paksa gerbang agar petugas bisa masuk ke dalam rumah. Jadi saat ini petugas sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan dengan tetap dikawal oleh pihak kepolisian. Untuk saat ini, petugas KPK sendiri belum memberikan keterangan resmi seputar penggeledahan ini. Namun, wartawan sempat tidak diizinkan masuk ke lokasi perumahan mewah Royal Sumatera dan sempat tertahan di pos keamanan Satpam. Namun, setelah beberapa saat petugas melakukan penggeledahan, barulah para rekan-rekan jurnalis diizinkan masuk. Untuk update selanjutnya saya akan memperlihatkan langsung seperti apa kondisi petugas KPK yang sedang melakukan penggeledahan saat ini. Oh ya. Boleh diketahui ada berapa petugas saat ini yang dikerahkan untuk penggeledahan rumah tersangka? Untuk saat ini petugas yang ditugaskan untuk mengawasi petugas KPK atau mengawal petugas KPK melakukan penggeledahan ada sekitar 8 orang personil dari Polrestabes Medan bersenjata lengkap dan melakukan penjagaan tepat di depan pagar rumah kediaman daripada Topan Ginting. Apakah ada informasi mungkin apa saja barang yang disita oleh KPK? Bobby. Sampai saat ini petugas KPK sendiri masih berada di dalam daripada Topan Ginting dan belum memberikan keterangan, dan mereka juga tidak terlihat bila kita seperti yang saya ambil sekarang ini dari luar pagar, petugas tidak terlihat melakukan penggeledahan karena mereka juga menutup semua pintu ataupun jendela. Demikian. Baik, terima kasih Bobby Pakpahan atas informasi. Nanti kita akan update lagi. Selamat bertugas kembali rekan Bobby.